Bank Dunia menyatakan pandemi COVID-19 atau virus corona saat ini terus menghantam perekonomian negara-negara di kawasan Asia Timur dan juga Pasifik. Bank Dunia bahkan telah merilis revisi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara di wilayah ini serta bagaimana dampaknya terhadap angka kemiskinan. Nah, seperti apa detailnya kita akan bahas dalam Corona Merebak, Orang Miskin Makin Banyak. Nah, dalam laporan bertajuk East Asia and Pacific in the Time of COVID-19 edisi April 2020, Bank Dunia merilis revisi pertumbuhan PDB negara-negara Asia Timur dan juga Pasifik. Jadi ada dua skenario yang dibuat oleh Bank Dunia begitu ya akibat volatilitas atau ketidakpastian global yang tinggi. Nah, skenario yang pertama kita lihat yaitu adalah garis acuan atau baseline di mana pertumbuhan ekonomi untuk Asia Timur dan juga Pasifik ini diprediksi merosot 2,1% dari estimasi sebelumnya adalah 5,8%. Bayangkan ini bahkan amblas lebih dari setengahnya. Dan bahkan dalam skenario yang terburuk atau lower case, PDB kawasan ini diprediksi tumbuh minus 0,5%. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan proyeksi untuk perekonomian Indonesia. Jadi, dalam garis acuan ataupun juga baseline, pertumbuhan PDB Indonesia diprediksi hanya mencapai 2,1%. Bayangkan ini belum skenario terburuk tapi sudah terpangkas lebih dari setengahnya di mana sebelumnya adalah diprediksi 5%. Nah, untuk skenario lower case, PDB Indonesia diprediksi tumbuh negatif 3,5%, tumbuh negatif 3,5%. Bayangkan ini berarti besar sekali dampaknya dari pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kemudian dengan proyeksi pertumbuhan PDB yang sesuram ini, Bank Dunia menyebutkan bahwa sangat mungkin penurunan angka kemiskinan akan jauh lebih lambat dari ini. Dan bahkan bisa saja angka kemiskinan justru berbalik meningkat jika pertumbuhan ekonomi lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian kita akan lihat di slide yang kedua, sebelum adanya pandemi COVID-19, untuk wilayah Asia Timur dan juga Pasifik, Bank Dunia memprediksi bahwa sebanyak 35 juta orang akan keluar dari garis kemiskinan, di mana sekitar 25 juta orang ini adalah berasal di China. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah angka ini akan berubah begitu ya? Tentu saja. Jadi dengan revisi proyeksi pertumbuhan PDB pada skenario baseline tadi dengan asumsi batas pada garis kemiskinan adalah 5,5 dolar begitu ya pada perharinya. Jadi diperkirakan jumlah orang yang keluar dari kemiskinan ini berkurang sekitar hampir 24 juta orang. Jadi sekitar 10,9 juta. Dan bahkan jika situasi ekonomi memburuk dan skenario ini lebih rendah ataupun juga lower case terjadi, maka penduduk miskin bisa semakin bertambah menjadi sekitar 11,3 juta orang. Tadi dengan pendapatannya adalah sekitar 5,5 dolar begitu ya per hari. Nah, kemudian berdasarkan data dari Bank Dunia, masyarakat Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrim ataupun juga ekstrim poverty, di mana penghasilan harian ini sekitar 1,9 dolar Amerika Serikat ini hanya berkisar di angka 4,6%. Kita lihat di grafis yang ini ya. Jadi ini adalah angka di tahun 2018 tadi 4,6% untuk angka kemiskinan ekstrim begitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini, meski sebetulnya di tahun ini kita tengah diuji dengan pandemi dari COVID-19, Bank Dunia rupanya masih memprediksi bahwa angka kemiskinan ekstrim akan turun lebih dari sepertiga ke sekitar 2,7% di tahun 2022. Nah, sementara untuk kemiskinan moderat diprediksi akan turun menjadi 17,7%. Ini artinya bahwa grafisnya ini masih akan semakin melandai begitu ya dari tahun ke tahun. Nah, pasalnya PDB juga diprediksi akan bangkit di tahun 2021 sebesar 5,6% untuk baseline dan juga 5,2% untuk lower case. Nah, sementara kita bandingkan dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jadi selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia ini rupanya juga terus turun begitu ya. Jadi sama seperti yang digambarkan oleh Bank Dunia. Jadi pada September 2019 persentase angka kemiskinan ini berhasil ditekan ke angka terendah selama ini yaitu sekitar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang ataupun juga penduduk dalam kondisi miskin. Nah, ini adalah jumlah penduduk dengan penghasilan dengan perhitungannya adalah di bawah
Rp40.000 per bulannya. Nah, angka ini tentu masih banyak. Jadi dan juga PR pemerintah dalam mengentas kemiskinan masih berat dan tahun ini tampaknya akan semakin berat lagi berkat pandemi dari COVID-19. Kemudian kita akan lihat dari segi Gini rasio ataupun juga ketimpangan pendapatan. Nah, angkanya pun juga relatif terus menurun dan Gini rasio di perkotaan dari Agustus 2018 ini stagnan di angka 0,391 dan Gini rasio di pedesaan ini sekitar 0,315 dan untuk keseluruhan ya rata-ratanya adalah 0,38. Nah, ini adalah data-data kemiskinan dan saat ini dan bukan tidak mungkin berkat pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat pandemi COVID-19, prestasi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan pun bisa semakin terhambat. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk itu Bank Dunia juga meminta agar negara-negara ini bergerak cepat dengan skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Bank Dunia bahkan memberikan rekomendasi upaya menangkal efek buruk dari COVID-19. Jadi yang pertama rekomendasi dari Bank Dunia adalah menyesuaikan kebijakan kesehatan dan juga ekonomi makro. Nah, dalam hal ini adalah pengendalian transmisi pandemi seperti misalnya adalah penutupan akses wilayah dan juga larangan berpergian dibarengi dengan kebijakan untuk meredam dampak ekonomi dari COVID-19 ini sendiri. Dan kedua adalah memperluas kapasitas kesehatan yang mana ini ditujukan untuk menanggulangi jumlah kasus COVID-19 yang terus membludak. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah penyesuaian kebijakan fiskal dan juga moneter. Dalam hal ini, kebijakan fiskal harus memberikan perlindungan sosial terutama bagi mereka yang paling rentan secara ekonomi. Kemudian yang keempat adalah kemudahan akses kredit ini agar mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi. Meski di saat yang bersamaan pemerintah tetap wajib melakukan pengawasan agar tidak terjadi masalah di sektor keuangan. Kemudian yang kelima adalah kebijakan perdagangan tetap terbuka ini untuk mempertahankan pasokan esensial bagi konsumen domestik. Dan kemudian yang terakhir adalah yang keenam, peningkatan kerjasama internasional dan juga kemitraan antar swasta dan juga pemerintah, khususnya untuk memastikan pasokan produk medis tetap aman di kondisi seperti ini. Nah, kemudian terlepas tadi kita sudah lihat ya proyeksi dan juga rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Dunia, kita ketahui bahwa ini adalah masa yang sulit, di mana kita tentu berharap agar pemerintah mampu melawan efek buruk begitu ya dari pandemi COVID-19 dan juga mampu menanggulangi kasus yang terjadi di Indonesia. Dan tentu kita juga berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir.